Tuhan yang luar biasa, pagi ini Tuhan, kami percaya kuasa Engkau memang berada dalam sesuatu yang luar biasa hari ini. Bukakan hati kami Tuhan untuk kami menerima kekuatan tentang bagaimana kami meminta kepada Engkau. Dan mungkin pada saat kami meminta kepada Engkau, ada suatu sinkronisasi yang baik antara kami meminta kepada Engkau dan hati Engkau yang begitu luar biasa itu. Bukakan Tuhan mata dan telinga rohani kami Tuhan, agar kami bisa menerima sesuatu yang luar biasa pagi ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Saudara sekalian. Pada saat kita meminta sesuatu dengan Tuhan, tentunya kita bingung mintanya apa. Kalau sekedar minta sesuatu yang kita butuhkan hari ini, kadang-kadang mungkin yang kita butuhkan hari ini tidak keluar, tidak terjawab. Nah kalau gitu kita minta kepada Tuhan bagaimana caranya? Mungkin Bapak Saudara sekalian, ada suatu pengertian yang jelas bahwa pada saat kita meminta kepada Tuhan, apa sih yang perlu kita tahu tentang meminta itu? Tentunya pada saat kita meminta kepada Tuhan, prosedurnya adalah dengan doa. Doa adalah hubungan kita dengan Tuhan, dan kita meminta sesuatu atau mengungkapkan perasaan kita kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana cara Tuhan memberikan yang terbaik buat hidup kita, sehingga kita mengerti apa yang kita minta dan apa yang kita dapatkan dari permintaan itu. Kita akan buka di dalam Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-7, 8, dan finalnya ayat yang ke-9. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Ayat 8. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Dan ayat 9 adalah ayat yang menarik buat kita. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Saudara sekalian, hal yang menarik dari 3 ayat ini adalah pertama, jaminan kalau Tuhan memberikan jawaban atas segala permintaan doa kita. Di ayat 7 mengatakan, kalau kita minta, maka diberikan kepadamu. Tapi bukan sekedar minta. Cari juga. Artinya ada usaha kedua, yaitu cari. Maka kamu akan mendapatkan. Mendapatkan apa? Nah, menarik kan? Dan terakhir, jika belum mendapatkan, ketok. Jadi 3 hal ini, minta, cari, dan ketok, adalah suatu tindakan daripada usaha manusia supaya kita mensinkronkan apa yang kita minta dengan yang Tuhan berikan pada saat ini. Karena jaminannya adalah di ayat ke-8, setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapak Saudara sekalian, mungkin kita bingung dengan 2 ayat ini. Kelihatannya semua permintaan seolah-olah seperti lampu Aladin. Apa yang kita minta keluar hari ini. Atau seperti yang kemarin kita sebut Doraemon. Dia yang menyiapkan kebutuhan kita. Pada saat kita butuh, dia siapkan. Apakah benar seperti itu? Bapak Saudara sekalian, yang harus kita perhatikan dengan baik pada pagi ini adalah di ayat 9 mengatakan kepada kita bahwa adakah dari seorang padamu yang memberi batu kepada anaknya? Ini penegasan yang luar biasa kan? Jika ia meminta roti. Nah, Bapak Saudara sekalian, yang jadi masalah adalah Tuhan itu pasti baik kan? Oke. Tidak salah memberikan yang baik bagi anak-anaknya. Itu udah pasti. Kebaikan Bapak tidak perlu kita curigai. Ayat 7 dan 8 mengatakan demikian. Tapi yang harus kita ulang lagi cara berpikir kita adalah bagaimana kita meminta. Ayat 7 dan 8 kan pasti terjawab. Mengapa hari ini tidak terjawab? Ternyata Bapak Saudara di ayat 9 mengatakan bahwa kadang-kadang kita minta roti, benar nggak roti yang dimaksud seperti itu? Jadi Allah itu mengerti bahwa kebutuhan kita, tapi kemengertian kita dengan Tuhan itu berbeda. Sehingga kita menganggap bahwa Tuhan, Bapak mesti tahu dong bahwa kebutuhan saya adalah seperti ini. Kenapa engkau tidak keluarkan? Atau kenapa engkau tidak jawab? Itu permasalahannya. Yang saya sebut adalah kadang-kadang kita memandang batu itu sebagai roti. Bukan roti yang dimaksud Tuhan. Mungkin pagi ini Bapak Saudara masih bingung. Tapi Bapak Ibu Saudara perhatikan baik-baik. Kadang-kadang permintaan kita adalah permintaan yang menuntut. Bukan permintaan yang biarlah kehendakmu yang jadi. Bukan kehendak saya yang jadi.
Atau kadang-kadang permintaan yang neko-neko, yaitu permintaan yang mungkin belum kita dapatkan, tapi kita paksakan untuk dapatkan. Karena apa? Ego kita, ambisi kita. Bapak Saudara sekalian, sekali lagi saya katakan, pada saat situasi yang sangat kritis ini, pada saat ini, Bapak Ibu Saudara harus berpikir ulang bahwa sebetulnya permintaan kita itu sederhana. Permintaan kita adalah kebutuhan, bukan kemauan. Pagi ini kita mau belajar bagaimana mendefinisikan kemauan dengan kebutuhan. Jika Bapak Saudara sekalian mengerti lebih jauh, maka firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa tidak ada kalau anak itu minta roti dikasih batu. Tidak ada Tuhan yang baik itu memberikan yang buruk buat kita. Tidak ada Tuhan yang begitu luar biasa itu memberikan sesuatu di luar daripada apa yang kita maui atau apa yang kita butuhkan. Karena dia tahu segala kebutuhan dan keperluan hidup kita. Masalahnya adalah kita sabar atau tidak, mengerti atau tidak. Itu yang menjadi kunci pagi hari ini. Amin buat firman Tuhan.